begitu fenomenal. Dialah motor utama perongrong rejim dikdaya, penggerak rakyat dan mahasiswa menggergaji singgasana adikuasa. Dia menggedor tembok kokoh kekuasaan tanpa ada rasa takut yang ia rasakan. Keberaniannya adalah kekuatannya, daya tariknya adalah integritasnya. Itulah yang membuat segenap elemen masyarakat di belakang dan di sampingnya berbaris rapat tanpa sekat, baik dari kalangan rakyat biasa hingga cerdik cendekia. Tak peduli apakah seorang oportunis atau loyalis, pragmatis atau idealis, semua bersatu menyerukan tuntutan reformasi dan perubahan. Dialah sang begawan, Muhammad Amin Rais. Sepekan sebelum kekuasaan yang digempurnya benar-benar runtuh, Amin Rais bersama sejumlah tokoh mendirikan Majelis Amanat Rakyat atau MAR, yang kelak akan bertransformasi menjadi sebuah partai. Dengan terbentuknya MAR, seolah menjadi babak baru dalam kehidupan seorang Amin Rais. MAR lah yang membuat Amin Rais tak dapat lagi surut ke belakang sebagaimana niatnya semula. Setelah rejim tumbang, dia akan kembali ke habitatnya sebagai seorang akademisi dan ketua umum Muhammadiyah. Dia harus menahkodai kapal yang layarnya sudah terkembang. Angin buritan berhembus kencang, pantang surut ke belakang. Inilah babak baru itu, babak baru seorang Amin Rais. Harus terjun ke kancah politik praktis dengan pengorbanannya yang teramat besar. Dia korbankan ketokohannya, tokoh bagi semua lapisan masyarakat, hanya menjadi tokoh partisan sekelas ketua umum partai. Dia reduksi namanya dari seperti pemilik kasino menjadi seorang petaruh di meja roulette. Itulah pengorbanan terbesar Amin Rais untuk PAN. Maka dari itu dengan segenap kemampuannya dia mencoba membesarkan PAN, sebab melekat pada partai itu namanya. Di satu sisi ketokohannya terreduksi, tapi di lain sisi dia telah banyak mencetak tokoh-tokoh baru bermunculan. Sutrisno Bachir, Hatta Rajasa, dan Zulkifli Hasan adalah orang-orang yang mencuat ke permukaan karena PAN. Kalau diumpamakan ketua umum partai adalah penjudi di meja roulette, maka setelah sang begawan merasa harus memberikan estafet kepemimpinan, maka Sutrisno Bachir, Hatta Rajasa, dan Zulkifli Hasan adalah utusan yang harus duduk di meja roulette secara bergantian. Sekali duduk, lalu bergantian. Itu adalah aturan tak tertulis dari sang begawan. Tapi tidak demikian untuk nama terakhir yang saya sebutkan, yang kebetulan adalah besan dari sang begawan. Dengan segala cara, dia menolak digantikan. Calon yang diusung sang begawan pun dia kalahkan. Inilah yang memantik kekecewaan sang begawan. Begitu takutnya sang besan pada pemilik kasino, hingga pada orang yang membesarkan namanya saja ia berani melawan. Apakah sudah sedemikian jauh tersandra dan tertawan? Apakah ada kaitannya dengan perkataan Rocky Gerung tentang ada beberapa ketua partai yang sedang dalam rawat jalan? Entahlah, tapi satu hal yang pasti, lelaki yang mendirikan partai itu kini merasa diabaikan. Mana mungkin sebuah partai yang arah perjalanannya dia yang merancang, kini bisa berseberangan jalan. Sebuah partai yang telah menjadikannya menanggalkan ketokohan, kini berbeda haluan. Inilah ironi sang begawan. Kini lelaki itu beranjak rentak, laksana hari beranjak senja. Dia bangun dan beranjak mumpung hari belum gelap. Dia lemparkan kekecewaannya. Dia kumpulkan pengikut setianya. Meskipun tulang-tulangnya berderak karena usia telah ujur. Dia kumpulkan asa yang berserak dari puing-puing yang hancur. Dia tinggalkan partai Matahari Biru. Dia dirikan partai baru. Layar kembali terkembang, dihembus angin buritan yang tak lagi kencang. Angin yang tenang akan membuat bahtera tidak oleng dan terguncang, mudah menghindar dari terantuk karang. Terima kasih.